1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, salam jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema masa lalu menjadi bahan perenungan untuk menatap masa depan. Saudara, ada ungkapan bijak, masa lalu bukan untuk dilupakan, apalagi untuk dikuburkan, tapi justru harus dijadikan bahan perenungan untuk menatap dan memperjuangkan masa depan. Inilah juga yang dilakukan oleh Daud, Raja Israel, saat mereka telah tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dalam perenungan masa lalu, Daud mengakui bahwa apa yang mereka nikmati hari ini tidak lepas dari karya kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Bahwa Tuhanlah yang telah menuntun dan menopang mereka dalam perjalanan di padang gurun, yang jelas perjalanan yang bukan mudah, tapi satu perjalanan yang penuh tantangan dan pergumulan. Sampai mereka telah tiba di Kanaan. Bahkan Tuhanlah yang telah mengalahkan bangsa-bangsa di sana. Inilah yang membuat umat Tuhan ini percaya dan mengakui bahwa di balik semua kenyataan yang mereka alami ini, sebenarnya ada tangan Tuhan yang berkarya dan bertindak. Tuhanlah yang telah mewujudkan harapan umat Tuhan menjadi satu kenyataan. Tindakan Tuhan inilah yang telah diungkapkan dalam syair lagu yang berisi ungkapan syukur umat yang dinyanyikan oleh umat yang dipimpin oleh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya. Ungkapan syairnya begitu indah. Bersyukurlah kepada Tuhan, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pertama Tawarik 16 ayat 7-9. Dari perenungan bersama Tuhan inilah membuat umat meyakini bahwa berharap pada Tuhan tidak sia-sia. Dan dengan berpegang pada keyakinan inilah umat memasuki dan memperjuangkan masa depan mereka. Inilah juga saudara, pesan yang ingin disampaikan bagi kita saat kita hampir tiba di penghujung perjalanan di tahun 2021. Kita harus akui, perjalanan yang kita lewati, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini, bukan suatu perjalanan yang mudah. Dapat kita katakan perjalanan hidup yang penuh tantangan dan pergumulan. Begitu banyak masalah yang harus dihadapi dan digumuli. Masalah ekonomi keluarga, masalah pendidikan anak-anak, masalah kesehatan, dan banyak lagi masalah lain yang bertumpuk. Sekalipun demikian saudara, beratnya beban kehidupan, semua kita boleh sampai juga di hari-hari terakhir di tahun yang akan kita lewati ini. Hari ini kita boleh berdiri di sini. Di hari ini, itu berarti sudah kurang lebih 363 hari. Kita boleh melewati hari-hari hidup ini dengan segala situasi dan pergumulannya. Disinilah kita harus akui, kalau bukan Tuhan, kalau bukan
menemukan kasih setia Tuhan. Tuhan hadir sebagai sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi kita. Tuhan memampukan kita melewati hari-hari hidup ini dalam kasih dan pertolongannya. Tuhan memampukan kita menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Dan Paulus sendiri mengakui ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Tuhan jugalah yang telah menuntun, menopang dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Kasih dan kebaikannya begitu nyata dalam hidup kita yang selalu percaya dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 7. Disinilah kita diyakinkan menaruh harapan pada Tuhan tidak sia-sia. Roma 5 ayat 5. Sebab Tuhan tidak mengecewakan orang yang menaruh harap padanya. Disinilah firman Tuhan meyakinkan kita bersama bahwa di dalam dan bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Bertolak dari perlindungan ini, kita melangkah dan menatap serta memperjuangkan masa depan kita dengan menaruh harap penuh padanya dalam keyakinan yang sungguh bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Kalau demikian saudaraku, mari kita memuji dan memuliakan Dia dan menceritakan segala kebesaran dan kekuasaannya dengan semua perbuatan ajaibnya bagi semua kita, bagi semua orang yang ada di sekitar kita dalam kata dan tindakan nyata kita. Mari kita buat semua itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk meyakini bahwa Tuhan tidak mengecewakan kami yang selalu menaruh harap padamu.